Halo semuanya, selamat datang di bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Perkenalkan, aku Aca, asisten cerdas pengadaanmu yang siap membantu proses pengadaanmu. Kali ini kita akan belajar cara penginputan Rencana Umum Pengadaan atau RUP melalui integrasi SIPD di aplikasi Sirup. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu Rencana Umum Pengadaan atau RUP? Rencana Umum Pengadaan atau RUP adalah daftar rencana pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam 1 tahun anggaran yang disusun oleh perangkat daerah. Penyusunannya juga harus mengacu pada alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Penginputan RUP dilakukan di aplikasi Sirup, yaitu Sistem Informasi untuk mengumumkan rencana pengadaan secara terbuka. Hal ini menjadi dasar pelaksanaan pengadaan sekaligus bentuk transparansi kepada masyarakat. Jika tidak diinput atau diumumkan, proses pengadaan bisa terhambat dan tidak sesuai ketentuan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara penginputan RUP melalui integrasi SIPD di aplikasi Sirup. Pertama-tama, teman-teman buka pencarian, lalu ketik Sirup LKPP. Pada halaman ini, kita login menggunakan akun pengguna anggaran untuk melakukan penarikan data dan mendelegasikan PPK. Masukkan username dan password yang telah diberikan, kemudian klik Submit. Selanjutnya, masuk ke menu Kelola Data, lalu pilih Generate RKAD SIPD. Untuk menarik data, klik Generate RKA dan tunggu proses hingga mencapai 100%. Jika sudah selesai, masuk kembali ke menu Kelola Data, lalu pilih Kelola PKS. Ini merupakan hasil generate yang kita lakukan tadi. Pada menu ini kita bisa melihat pagu dari kegiatan hingga subkegiatan. Apakah sudah sesuai dengan DPA atau belum? Jika sudah sesuai, kita bisa langsung mendelegasikan setiap kegiatan kepada PPK. Karena di sini PPK kami hanya 1, maka dapat langsung didelegasikan pada bagian kegiatan. Caranya, klik ikon pensil untuk mengubah PPK, pilih alasan lainnya, kemudian pilih PPK yang tersedia, lalu klik simpan. Jika sudah didelegasikan pada kegiatan, maka secara otomatis subkegiatan akan terisi PPK yang sama. Selanjutnya, klik kembali untuk melihat kegiatan pada program berikutnya. Kita lanjut ke program yang kedua, masuk ke dalamnya untuk melihat kegiatannya apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka kita bisa melakukan delegasi PPK seperti tadi pada semua kegiatan. Selanjutnya, lakukan pendelegasian PPK seperti tadi dengan cara yang sama pada kegiatan di setiap program hingga semua selesai. Jika telah selesai, kita bisa keluar dari akun pengguna anggaran untuk lanjut ke tahap berikutnya dengan menggunakan akun PPK. Untuk login dengan akun PPK, kita masuk ke halaman LPSE. Selanjutnya, ketik LPSE Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian login, lalu pilih non penyedia, lalu masukkan username dan password.
Masuk ke menu aplikasi, scroll ke bawah, lalu masuk ke aplikasi Sirup. Kemudian masuk ke menu RUP, lalu ke rencana kerja anggaran. Di sini kita akan melakukan identifikasi paket, baik penyedia maupun swakelola. Pertama-tama, pilih program, lalu kegiatan, kemudian sub kegiatannya. Nah, di sini akan muncul uraian dari sub kegiatan. Kita akan melakukan identifikasi paket menjadi kategori penyedia atau swakelola. Untuk paket penyedia, pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga atau pelaku usaha. Sedangkan swakelola dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh instansinya. Perhatikan uraian paket. Jika terdapat paket swakelola, maka kita langsung klik uraian berwarna oranye menjadi swakelola. Selanjutnya kita lihat uraian yang berwarna kuning untuk mengkategorikan ke paket penyedia atau swakelola. Untuk belanja natura dan pakan natura masuk kategori penyedia karena melibatkan pihak ketiga, begitu juga belanja sosialisasi. Untuk perjalanan dinas, tidak perlu lagi kita kategorikan ke swakelola karena sudah diwakilkan pada uraian sub kegiatan yang berwarna oranye. Jika sudah, klik lihat status identifikasi. Pastikan seluruh pagu sudah teridentifikasi dan nilai yang belum teridentifikasi adalah 0. Jika sudah sesuai, maka kita bisa melakukan generate paket. Lanjut ke sub kegiatan berikutnya. Di sini hanya ada perjalanan dinas, maka langsung saja kita klik uraian yang berwarna oranye menjadi swakelola. Kemudian lihat status identifikasi, jika telah sesuai maka lakukan generate paket. Lalu kita lanjut ke program kedua. Pilih kegiatan dan sub kegiatannya. Di sini usahakan teman-teman mengingat kegiatan dan sub kegiatan yang sudah teman-teman generate ya. Kita lihat dulu apakah ada uraian paket swakelola. Jika ada maka kita klik uraian yang berwarna oranye menjadi swakelola. Lanjut kita lihat uraian belanja yang berwarna kuning. Yang pertama ada belanja bahan kimia, ini masuk ke dalam penyedia. Ini juga penyedia. Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak, masuk ke dalam penyedia. Belanja natura dan pakan natura, masuk ke dalam penyedia. Belanja makanan dan minuman rapat, masuk ke dalam penyedia. Honorarium dan perjalanan dinas biasa masuk ke dalam swakelola. Tidak perlu diklik karena sudah diwakilkan pada uraian yang berwarna oranye. Belanja sewa alat kantor lainnya juga masuk ke dalam kategori penyedia karena melibatkan pihak ketiga. Kemudian kita lihat status identifikasi paket. Jika sudah sesuai dapat langsung kita generate paket. Lanjut ke sub kegiatan berikutnya. Tagihan listrik dan air termasuk kategori penyedia, karena pembayarannya dilakukan kepada pihak luar sebagai penyedia layanan, seperti PLN dan PDAM, begitu juga pembayaran internet, bahan bakar, dan pajak. Namun, saat proses melengkapi paket ini termasuk pengadaan yang dikecualikan, karena sifatnya bukan melalui proses pemilihan penyedia seperti pengadaan pada umumnya. Layanan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak melalui tender atau seleksi.
Nah, jika semua paket pengadaan pada setiap kegiatan dan subkegiatan telah di-generate, selanjutnya adalah melengkapi paket pengadaan. Kita masuk ke menu RUP lalu, kita lihat untuk paket penyedia terlebih dahulu. Lalu terapkan filter. Nah, ini merupakan hasil identifikasi paket penyedia yang telah kita lakukan tadi. Kemudian kita akan melengkapi paket, klik ikon pensil untuk melengkapi paket. Di sini ada paket belanja bahan bakar dan pelumas, kita lengkapi dulu provinsi, kabupaten atau kota dan detil lokasinya. Lalu kita pilih jenis pengadaannya. Di sini saya memilih barang karena bahan bakar termasuk pengadaan yang digunakan atau dikonsumsi secara langsung, bukan jasa yang dihasilkan melalui suatu pekerjaan. Centang ya pada opsi produk dalam negeri dan usaha kecil. Nah, untuk bahan bakar termasuk ke dalam pengadaan dikecualikan, maka di sini kita pilih ya, sehingga otomatis metode pemilihannya hilang. Untuk rencana jadwal pengadaan, di sini isi sesuai kebutuhan teman-teman. Untuk jadwal pemanfaatannya, saya pilih berakhirnya Desember 2026 dan awalnya Januari 2026. Untuk pelaksanaan kontrak, sama. Saya pilih berakhir di Desember 2026 dan awalnya di Januari 2026. Dan untuk pemilihan penyedianya, saya buat Januari 2026. Jika telah sesuai, maka klik simpan. Klik terapkan filter lagi untuk melengkapi paket berikutnya. Untuk paket yang telah kita lengkapi, ia akan muncul di urutan terakhir. Kemudian kita lanjut ke paket selanjutnya. Di sini ada belanja Natura dan pakan Natura. Sama seperti tadi kita lengkapi provinsi, kabupaten dan detil lokasi. Untuk jenis pengadaannya, saya pilih barang centang ya. Pada produk dalam negeri dan usaha kecil atau koperasi, untuk pengadaan dikecualikannya saya pilih tidak. Untuk metode pemilihan, saya pilih pengadaan langsung. Di sini untuk jadwal pemanfaatannya, saya pilih berakhirnya Desember 2026 dan awalnya Januari 2026. Untuk pelaksanaan kontrak sama seperti pemanfaatan. Dan untuk pemilihan penyedianya, saya buat Januari tahun 2026, kemudian klik simpan. Jika semua paket penyedia telah selesai dilengkapi, maka kita bisa melakukan finalisasi draft dengan menklik centang pada semua paket, kemudian klik finalisasi draft.
Jika telah difinalisasi, kemudian kita akan melengkapi paket swakelola. Masuk lagi ke menu RUP lalu pilih swakelola, lalu terapkan filter. Untuk paket swakelola, kita lihat dulu ke dalamnya. Apakah ada paket penyedia di dalam swakelola tersebut atau tidak? Jika ada, kita harus melengkapi paket penyedianya terlebih dahulu. Jika tidak ada, maka kita bisa langsung melengkapi paket swakelolanya. Untuk melengkapi paket, kita klik icon pensil. Untuk tipe swakelolanya, saya menggunakan tipe 1. Selanjutnya sama seperti paket penyedia tadi, kita lengkapi provinsi, kabupaten, dan detail lokasi. Untuk paket swakelola, kita langsung isi jadwal sesuai keperluan teman-teman ya. Di sini saya isi untuk akhirnya Desember 2026, untuk awalnya Januari 2026. Lalu, klik simpan. Klik terapkan filter, kemudian lanjut ke paket yang kedua. Kita cek dulu di dalamnya apakah ada paket penyedia. Jika ada, kita lengkapi terlebih dahulu, sama seperti melengkapi paket penyedia sebelumnya. Lengkapi semua paket penyedia, lalu kita langsung lakukan finalisasi draft pada paket penyedia tersebut. Jika telah difinalkan, klik kembali, maka kita lanjut melengkapi paket swakelolanya. Jika telah sesuai, maka klik simpan. Terapkan filter kembali. Jika paket teman-teman banyak, maka lengkapi dulu semuanya sama seperti cara tadi. Cek terlebih dahulu paket penyedia di dalam swakelola. Di sini prosesnya, saya percepat. Jika semua paket telah dilengkapi, maka kita bisa melakukan finalisasi draft paket swakelolanya. Klik centang di kolom FD pada semua paket swakelola yang telah dilengkapi tadi.
Selanjutnya, klik finalisasi draft. Tunggu hingga muncul tulisan paket berhasil difinalkan. Di sini keterangannya, paket berhasil difinalkan. Jika paket penyedia dan swakelola telah difinalkan, maka kita bisa keluar dari akun PPK, kemudian kita masuk ke tahap terakhir, yaitu mengumumkan paket menggunakan akun pengguna anggaran dengan masuk ke website Sirup LKPP. Masukkan username dan kata sandinya. Masuk ke menu RUP, lalu klik penyedia untuk mengumumkan paket penyedia. Klik terapkan filter. Untuk mengumumkan paket, kita klik tanda centang pada kolom U pada semua paket. Setelah itu klik umumkan paket penyedia. Tunggu hingga muncul keterangan paket berhasil diumumkan. Nah, paket penyedia berhasil diumumkan. Selanjutnya kita masuk ke menu RUP lagi, kemudian klik swakelola untuk mengumumkan paketnya. Caranya sama seperti tadi. Klik centang pada kolom U pada semua paket. Lalu klik umumkan paket swakelola. Maka secara otomatis, paket penyedia di dalam swakelolanya juga otomatis akan terumumkan. Nah, sekarang seluruh paket pengadaan baik itu penyedia maupun swakelola sudah berhasil diumumkan. Setelah paket diumumkan, biasanya data tidak langsung muncul di menu rekap. Perlu waktu untuk sinkronisasi sistem, biasanya sekitar 1 hingga 3 jam hingga paket muncul di menu rekap. Nah, itu dia tutorial penginputan RUP melalui integrasi SIPD di aplikasi Sirup. Semoga penjelasannya bisa membantu dan mempermudah teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa!